Pak Amin, Halo. kemudian Pak Singgi, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, bisa mendengar suara saya ya, Bapak Ibu, adik-adik. Jelas, Pak. Oke, oke, jelas. Baik. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, sesuai dengan surat dari ITS dan kerjasama dengan Badan Geologi, mungkin saya mengawali guest lecture ini atau kuliah tamu dengan mengambil topik mitigasi bencana gempa bumi. Jadi secara umum paparan saya ini dibagi menjadi dua. Pertama yang berkaitan dengan potensi sumber dan bahaya gempa bumi. Kemudian nanti bagian yang kedua yang berkaitan dengan mitigasi gempa bumi. Sebelumnya mohon izin mungkin saya akan share screen. Apa jelas bisa dilihat? Jelas, Bisa Pak. dilihat. Oke. Oke, baiklah Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi. Kemudian pada slide yang bagian mitigasi mungkin nanti akan saya berikan salah satu contoh ya upaya mitigasi yang berkaitan dengan data penyelidikan, terutama untuk kejadian gempa bumi di Cianjur maupun status terkini peta sumber gempa bumi yang ada di Indonesia. Ini ya biodata saya. Saya jadi bekerja di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Seperti yang kita ketahui bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu di bawah Badan Geologi, kemudian Kementerian ESDM. Di sana ada 4 kelompok ya. Pertama kelompok mitigasi gunung api, kemudian kelompok geologi gempa bumi dan tsunami, kelompok gerakan tanah, dan kelompok instrumentasi dan informasi. Jadi saya ditempatkan di kelompok geologi gempa bumi dan tsunami. Baiklah, kita awali bahwa seperti yang kita ketahui bahwa gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana geologi selain letusan gunung api, gerakan tanah, dan tsunami. Dan kalau kita lihat statistik yang ada di negara kita, bahwa negara kita ini memang termasuk atau tergolong sebagai wilayah yang rawan bencana geologi. Mungkin nanti pada slide berikutnya bisa menjawab. Karena apa? Pertama adalah karena sumber. Jadi negara kita ini dekat dengan sumber pembangkit bencana geologi, termasuk sumber gempa bumi nantinya. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa kondisi kondisi geologi negara kita, seperti misalnya beberapa daerah itu dia tersusun oleh tanah-tanah lunak, endapan kuarter. Inilah yang mengakibatkan wilayah kita ini rawan berpotensi bencana geologi khususnya gempa bumi. Dan kalau kita lihat bahwa dari data yang ada yang kami kumpulkan itu rata-rata dalam setiap tahun itu terjadi antara 5 sampai 26 kejadian gempa bumi merusak. Artinya apa? Artinya kejadian ini mengakibatkan terjadinya korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan maupun kerusakan geologi permukaan. Kemudian juga bahwa kita mempunyai gunung api aktif, ada jumlahnya 127. Lalu untuk kaitannya dengan tsunami, itu dalam periode 29 tahun, antara tahun 1990 hingga 2018, bahkan hingga sekarang, itu telah terjadi paling tidak 18 kejadian tsunami di Indonesia. Di mana menurut probabilitas ya, kejadian tsunami yang tsunami height atau tinggi tsunami lebih dari 3 meter itu paling tidak bisa terjadi sekali dalam kurun waktu 10 hingga 50 tahun. Kemudian juga yang cukup masif adalah gerakan tanah. Gerakan tanah atau masyarakat awam mengenal sebagai longsor. Longsor ini sebenarnya merupakan bagian dari jenis gerakan tanah. Itu kami mencatat per tahunnya paling tidak lebih dari 800 kejadian gerakan tanah yang terjadi di Indonesia. Kemudian mungkin sebagai pembuka, ya mungkin diawali dengan Mbak Fatin ini. Mbak Fatin, ada berapa jenis gempa bumi, Mbak? Ada relawan yang bisa menjawab? Ada berapa jenis gempa bumi? Oke, Pak. Ya, ada berapa? Ada dua, ada tiga?
Oke. Kemudian mungkin di antara adik-adik mahasiswi, ya, mahasiswa, mahasiswi, kira-kira ada yang bisa menjawab antara nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Ini kalau offline mungkin saya suruh mengeluarkan secari kertas, lalu adik-adik saya minta untuk menjawab. Yang pertama adalah ini, ada berapa jenis gempa bumi? Kemudian sebutkan. Lalu apa pengertian sumber gempa bumi? Ada berapa sumber gempa bumi? Kemudian apa pengertian bahaya gempa bumi? Ya. Ada berapa? Kemudian apa pengertian analisis bahaya guncangan gempa bumi? Ada berapa metode yang digunakan untuk merunning analisis bahaya gempa bumi? Dan apa itu pengertian mitigasi gempa bumi? Kira-kira adik-adik ada yang bisa menjawab nggak? Syukur-syukur salah satu atau lebih baik lagi salah dua atau salah tiga. Oke. Oh, ada yang raise hand. Siapa? Mas Axel ya. Silakan, Mas Axel. Ya, Pak, permisi izin menjawab untuk yang nomor satu, Pak. Nomor Jadi satu, oke. kalau saya yang nomor satu, Ya. menurut saya gempa itu ada tiga, Pak, jenisnya. Ah, ah. Jadi ada Apa aja? gempa vulkanik, tektonik, sama gempa runtuhan, Pak. Gempa runtuhan. Iya, Oke, betul. Ya, gempa runtuhan atau gempa yang diakibatkan oleh proses lain. Gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa akibat proses lain ya. Seperti misalnya, contohnya apa selain runtuhan, Mas Axel? Yang bisa mengakibatkan terjadinya gempa, mungkin fenomena atau gejala ini, Pak, alam. eh, run, longsor, Pak. Oke, selain longsor, runtuhan. Run, Pernah dengar ini percobaan nuklir? pernah, Pak? Nah, itu bisa juga. Lalu pernah dengar istilah induced earthquake? Jadi Kalau induced itu earthquake belum, itu Pak. contoh kejadian gempa bumi jenis lainnya, di mana dia biasanya pada suatu bendungan atau PLTA, sewaktu dia diisi oleh air ya, itu terjadi reaksi di antara pori-pori batuan, dan itu bisa menyebabkan kejadian gempa bumi. Ini pernah terjadi di Waduk Jatiluhur ya, sekitar tahun 1980-an, dan ini disebut sebagai induced earthquake. Oke, Mas Excel, nanti biar dicatat sama Pak Singgih, kemudian sama Pak Profesor Amin. Ada lagi nggak yang bisa menjawab, Mas? Nomor 2, 3, 4, atau 5? Mungkin dari saya itu dulu, Pak. Nah, biar yang Oke, lainnya mendapatkan ya, kesempatan. siap. Kemudian ada lagi, tadi ada yang raise hand, saya nggak bisa ngelihat di sini. Tadi ada dua orang yang raise hand. Ada yang bisa menjawab? Nomor 2, 3, 4, 5. Kalau yang di chatting tadi, siapa itu? Mas. Oke, baiklah. Jadi saya harapkan setelah mengikuti pemaparan ini, adik-adik nanti bisa menjawab ya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Kemudian tolong pahami nanti yang kaitannya dengan bahaya gempa bumi ya. Karena ini berkaitan dengan upaya mitigasi. Apabila kita bisa mengurangi ya, meminimalisir efek dari bahaya gempa bumi, maka upaya mitigasi itu bisa dikatakan berhasil. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini adalah tabel yang memperlihatkan dari data USGS adalah kejadian gempa bumi besar di dunia yang tercatat sejak tahun 1900 dan hingga saat ini bahwa kekuatan atau magnitude yang tercatat dari kejadian gempa bumi dunia yang paling besar itu adalah gempa bumi di Chili tahun 1960 dengan kekuatan 9,5. Kemudian kita berada di peringkat ketiga ya, gempa bumi Aceh, Sumatera Utara yang mengakibatkan tsunami. Jadi kita paling tidak dapat medali perunggu ya adik-adik. Kemudian di bawahnya itu kita juga mempunyai sejarah riwayat gempa yang kekuatannya di atas 8. Seperti yang terjadi di Pulau Nias, Gunung Sitoli tahun 2005, 8,6. Kemudian juga di wilayah Bengkulu ya, tahun 2007 itu 8,5. Kemudian disusul berikutnya yang di Bengkulu ini disebut sebagai gempa bumi kembar atau Dopplet. Karena setelah itu sekitar 5 jam kemudian di daerah Sumatera Barat Painan terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,9. Nanti apa itu pengertian Dopplet atau gempa bumi kembar akan ditampilkan pada slide berikutnya. Lalu juga ada kejadian gempa bumi di Laut Banda ya. Ini
cukup terkenal juga tahun 1938 kekuatannya 8,5. Kemudian di bawah ini kita sebenarnya masih cukup ada beberapa kejadian gempa bumi dengan kekuatan 8 ya, seperti yang terjadi tahun 1998 itu di Taliabu Mangule di wilayah Maluku ya. Dan ini diakibatkan oleh tidak menimbulkan tsunami karena mekanismenya adalah strike slip. Kemudian ini adalah penampang bumi, di mana penampang bumi ini kita bisa belajar karena ini berkaitan dengan teori tektonik lempeng atau plate tektonik yang tentunya adik-adik telah mempelajari. Jadi kalau kita lihat bahwa apabila bumi ini dilakukan sayatan pembedahan, kira-kira seperti ini, ya, bagian tengah, uh, mohon maaf saya mudah-mudahan. Nah, ini bagian tengah merupakan inti bumi, kemudian core bagian luar, lalu ada mantel ataupun selubung, dan bagian luarnya merupakan litosfer. Litosfer inilah yang dikenal sebagai lempeng, di mana ini adalah penampang dari litosfer. Dia pada bagian atas merupakan, sebentar, bagian atas itu adalah dengan ketebalan yang lebih tipis. Jadi litosfer itu tebalnya secara umum adalah 200 kilo. Kemudian bagian atasnya umumnya sekitar 30 dan maksimal sekitar 40 kilo. Ini yang dikenal sebagai keras. Jadi dikenal keras atau kerak ya. Ada yang sifatnya kontinen ya, kerak daratan dan oseanik. Lalu sesuai dengan teori tektonik lempeng, ini teori tektonik lempeng atau plate tektonik ya. Itu salah satunya adalah mengidentifikasi dari batas-batas lempeng ini dari sebaran kejadian gempa bumi dunia. Kemudian di sini yang perlu dipelajari pada bagian bawah, itu ada 3 jenis interaksi antar lempeng. Ada yang sifatnya saling bertumbukan. Ini yang disebut sebagai uh, konvergen ya, atau bertumbukan. Kemudian ada yang sifatnya gerak lempeng itu menjauh, seperti yang pada gambar ini. Ini mengakibatkan terbentuknya dan juga terbentuknya gempa bumi yang ada di sini. Ini yang saling menjauh pergerakannya yang disebut divergen. Kemudian ada pergerakan antar lempeng ya atau antar kerak yang sifatnya adalah berpapasan atau transform ya. Seperti ya halnya yang terjadi di wilayah Amerika. Jadi ini mungkin perlu adik-adik pahami ya. Karena di sini ada istilahnya konvergen ya atau yang kita kenal sebagai subduksi ya, di mana cirinya adalah menghasilkan magma karena gesekan yang panas ini sehingga menimbulkan magma. Kemudian dia karena magma punya sifat gas dan ada fracture dia naik ke atas ya menjadi fenomena gunung api. Lalu berikutnya ini yang perlu mungkin kita kenali ya. Bedanya antara subduksi, subduction, and collision atau kolisi atau tabrakan. Ini sama-sama benturan. Mungkin di sini yang perlu saya garis bawahi adalah ini yang merah itu merupakan subduksi. Itu perbedaannya bahwa kalau subduksi itu melibatkan 2 jenis kerak ataupun lempeng yang berbeda. Seperti misalnya lempeng benua, kontinen, dan lempeng oseanik. Adapun untuk yang kolisi ya atau obduksi istilahnya itu melibatkan lempeng yang relatif sama seperti kontinen sama kontinen. Dan ini sama-sama fenomena di permukaan, dia mengakibatkan terbentuknya adalah pegunungan yang tinggi. Kira-kira di mana bedanya? Jadi yang membedakan bahwa kalau dia sifatnya subduksi ya, karena ada 2 jenis lempeng yang berbeda atau kerak yang berbeda, sehingga dia menimbulkan panas. Kemudian panas ini, seperti yang terjadi ada di gambar ini, kemudian dia naik ke atas dan akhirnya mengakibatkan terbentuknya gunung api ya. Adapun yang kolisi ini, dia sifatnya tidak menghasilkan magmatik ya. Jadi itu yang membedakan. Lalu berikutnya kita lihat posisi tektonik negara kita. Jadi negara kita ini cukup unik ya. Kita terletak di antara 4 lempeng besar dunia. Pertama adalah lempeng Eurasia, ya. Kemudian lempeng Indo-Australia, lalu lempeng Pasifik, ada satu lagi lempeng Laut Filipina. Dan yang ini salah satu dampaknya adalah terbentuknya jalur penunjaman atau subduksi ya, yang membentang mulai dari barat Sumatera,
selatan Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara, lalu membelok di Kepulauan Maluku. Kemudian juga ada di utara Papua, utara Sulawesi, dan kita punya juga penunjaman ganda atau subduksi ganda. Mungkin pada kesempatan kuliah lainnya yang berkaitan dengan topik subduksi ini akan dibahas lebih lanjut. Lalu kita juga punya subduksi Laut Filipina. Jadi inilah biasanya zona subduksi ini dia berfungsi sebagai sumber gempa bumi sekaligus sebagai tsunami jenik ataupun sumber pembangkit tsunami. Kemudian implikasi berikutnya adalah kemunculan jalur gunung api ya, yang ada di sini. Kita punya 127 gunung api. Mungkin nanti yang kaitannya dengan mitigasi gunung api disampaikan oleh pemapar berikutnya yang dari PVMBG. Kemudian juga kita punya sebaran gempa bumi yang ada di sini. Jadi sehingga apa? Sehingga kita bisa katakanlah membuat resume wilayah-wilayah yang terletak dengan tumbukan antar lempeng ya, baik itu konvergen, kemudian divergen, transform, itu merupakan wilayah yang terletak dekat dengan sumber gempa bumi dan dia sehingga tergolong sebagai wilayah rawan gempa bumi. Jadi sekali lagi wilayah rawan gempa bumi adalah wilayah yang terletak dekat dengan sumber gempa bumi. Demikian juga wilayah rawan tsunami, wilayah yang terletak dekat dengan sumber pembangkit tsunami. Kemudian ini adalah peta seismotektonik Indonesia ya, di mana dari peta ini kita bisa melihat sebaran dari gempa bumi ini dari Kertapati dan kawan-kawan 1998 yang juga diambil dari Hamilton 1978. Terlihat di sini ini merupakan jalur zona penunjaman. Kemudian ada garis-garis ini yang memperlihatkan kedalaman penunjaman ya. Jadi misalnya ini 25 kilo, 50, 100, bahkan sampai 300 kilometer ya, yang ada di utara Pulau Jawa. Sehingga mungkin kita bisa menyaksikan ada beberapa kejadian gempa bumi dengan kedalaman dalam ya, kedalaman lebih dari 300 kilo ya, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Kemudian di antara ini sebaran kegempaan yang dibedakan berdasarkan kedalamannya. Warna merah itu merupakan dia gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 40 kilo, kemudian ada yang hijau itu yang menengah ya, yang antara 40 sampai 100 kilo, kemudian yang biru itu dalam lebih dari 100 kilo, kemudian antara 100 dan 300 kilo, dan yang coklat yang ada seperti di utara Jawa ini gempa dalam yang kedalaman lebih dari 100 kilo. Lalu pada peta ini juga ada simbol ya, beach ball ya, focal mechanism yang bisa memperlihatkan kinematik dari suatu kejadian gempa bumi. Seperti misalnya polanya seperti yang ini memperlihatkan dia berasosiasi dengan mekanisme strike slip atau sesar mendatar. Kemudian ini yang normal fault atau sesar normal, jadi yang sesar naik, dan pola seperti ini yang oblik. Kemudian baiklah, ini definisi gempa bumi secara umum, yaitu merupakan guncangan yang terasa di permukaan akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kejadian gempa bumi ini energinya lepas harus secara tiba-tiba ya, dari sumber gempa bumi. Apa itu sumber gempa bumi? Yaitu tadi sumber gempa bumi merupakan tempat atau asal mula dari kejadian gempa bumi, yang ini biasanya berasosiasi dengan seismogenik ataupun dengan struktur geologi. Kemudian ada kaitannya dengan istilah droplet atau gempa bumi kembar, yaitu suatu kejadian gempa bumi ya yang berpasangan dengan kekuatan yang relatif sama dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Seperti misalnya kejadian gempa bumi di Solok, Sumatera Barat, itu pada tahun 2007, itu awalnya di tenggara danau ya, Singkarak, kekuatannya 6,5, kemudian sekitar 3 jam kemudian di utara Danau Singkarak, kekuatannya 6,4. Lalu juga contoh lainnya di Bengkulu ya, seperti yang tadi ada di tabel di atas, tahun 2007, itu awalnya 8,5 ya, alhamdulillah itu tsunami-nya tidak besar waktu itu, jadi flow depth-nya kurang dari 2 meter atau tinggi rendaman tsunami. Kemudian sekitar 5 jam kemudian, di daerah Painan, yaitu perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Barat, terjadi gempa lagi dengan kekuatan 7,9. Dan mekanisme ini disebut sebagai gempa kembar ataupun doublet. Umumnya gempa kembar ini bisa terulang seperti yang terjadi di Bengkulu, kurang lebih tahun 2020 yang lalu juga terjadi
Gempa kembar di sini dengan kekuatan 6,3 dan 6,4. Kemudian ini tadi jenisnya seperti yang dijelaskan oleh Mas apa tadi Axel ya. Itu ada gempa vulkanik, ini yang berkaitan dengan aktivitas atau migrasi magma menuju permukaan. Kemudian gempa bumi tektonik, ini akibat interaksi antar lempeng ataupun dari sesar aktif. Lalu akibat proses lain seperti dari runtuhan tadi, induced earthquake, kemudian juga bisa dari percobaan nuklir. Ada lagi istilah gempa bumi suam atau swarm earthquake. Kira-kira adik-adik yang ada nggak yang pernah mendengar istilah swarm earthquake? Jadi gempa bumi suam itu suatu series ya atau serangkaian kejadian gempa bumi dalam kurun waktu tertentu. Dan ini biasanya tidak diakhiri oleh gempa bumi utama ataupun main shock. Jadi dia series. Ini bisa berkaitan umumnya dengan gunung api, aktivitas gunung api. Jadi ada migrasi magma. Atau seperti yang terjadi di Indonesia, misalnya di daerah Sulawesi Barat, itu pernah terjadi serangkaian gempa bumi yang waktu itu dikategorikan sebagai gempa bumi suam, di mana adanya zona patahan yang memang sedang bergerak waktu itu. Jadi penyebab gempa bumi suam ya, itu sebagian besar adalah aktivitas gunung api, dan ada juga yang bisa berkaitan dengan zona patahan. Kemudian berdasarkan kedalaman, gempa bumi dangkal menengah dalam, jadi kurang dari 40 kilo, yang menengah antara 40 sampai 100, yang dalam katakanlah mungkin bisa lebih dari 100 ataupun 300 kilo. Kemudian sekuen atau urutan kejadian gempa bumi. Ada istilah gempa bumi awal, foreshock, main shock, gempa bumi utama, dan aftershock, gempa bumi susulan. Berikutnya adalah parameter gempa bumi. Ini ada waktu kejadian ya. Kalau adik-adik mungkin membuka situs dari GFZ Jerman ataupun USGS, ini waktunya dalam UTC ya. Tinggal dirubah tambah 7 jam untuk menjadi WIB. Kemudian epicenter itu merupakan proyeksi gempa bumi yang terletak pada di permukaan, hipocenter itu di bawah. Kemudian ada kedalaman gempa bumi, ada magnitude ya, itu menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan dari suatu kejadian gempa bumi, dan skala intensitas. Jadi skala intensitas ini menggambarkan respon dari suatu objek akibat guncangan gempa bumi. Misalnya contohnya, adik-adik berada di lantai 3 mungkin terasa guncangan gempa bumi, sedangkan yang di lantai 1 mungkin tidak terasa. Jadi untuk melihat besarnya dampak dari suatu kejadian gempa bumi, lihatlah skala intensitas, bukan dilihat dari skala magnitude. Berikutnya, ini merupakan peralatan pemantau gempa bumi ya. Secara umum yang dominan adalah seismograf ya. Seismograf ini terdiri dari beberapa komponen. Ini merupakan sensor ya, seismometernya. Kemudian ini alat perekamnya, ini tipe Datamak yang cukup lama. Kalau untuk seismometer itu ada, kalau yang gambar di atas ini terdiri dari 3 komponen, di mana dia satu komponen vertikal dan 2 komponen horizontal yang berarah utara selatan dan barat timur. Adapun yang bawah ini merupakan seismometer yang merupakan satu komponen, jadi hanya komponen vertikal aja. Kemudian dia juga ada GPS clock ya, seperti yang ada di sini. Dan ini biasanya sebagai sumbernya, sumber arusnya bisa listrik ataupun aki. Itu yang kaitannya dengan seismograf. Kemudian peralatan pemantau gempa bumi yang kedua adalah GPS geonetik seperti yang ada di sini. Ini bisa memantau suatu pergerakan patahan aktif ataupun sesar aktif hingga orde milimeter. Jadi misalnya kita telah dipasang suatu katakanlah benchmark atau titik amat ya. Kemudian secara reguler nanti bisa 6 bulan atau paling lambat setahun sekali kita ukur untuk mengetahui pertama adalah kemudian juga laju ya, laju dari pergerakan tersebut. Lalu berikutnya ini merupakan seismogram, yaitu hasil catatan dari seismograf tadi seperti ini. Mungkin kalau adik-adik mau tanda tangan seperti ini silahkan, jadi menginspirasi dari seismogram ini. Ini pola khas untuk kejadian gempa bumi tektonik. Adapun kode yang ada di sebelah kiri seperti BAR, GSC, NEE, PAS ini merupakan stasiun pemantau dari gempa bumi. Kemudian yang bagian kanan ini merupakan rekaman kejadian gempa bumi Cianjur yang terjadi tahun 2022 yang lalu di stasiun pengamat Gunung Gede
yang ada di wilayah Cianjur. Jadi yang pada bagian atas ini merupakan main shock. Kemudian yang bagian bawah ini menggambarkan aftershock atau kejadian gempa bumi susulan. Lalu berikutnya kita sampai hal yang cukup penting, yaitu sumber gempa bumi di Indonesia. Jadi pengertian sumber gempa bumi itu merupakan tempat asal atau asal mula dari kejadian gempa bumi. Jadi sumber gempa bumi yang ada di dunia maupun di Indonesia itu menurut letaknya bisa terletak di laut, kemudian bisa terletak di darat. Secara umum sumber gempa bumi yang ada di Indonesia itu berkaitan dengan 3 hal ya. Pertama adalah zona penunjaman. Nah, untuk zona penunjaman ini dibagi 2. Bagian atas dikenal sebagai megatrust ya. Kemudian untuk penunjaman kedalaman yang lebih dari 40 kilo dikenal sebagai intraslab ya, Benioff, ataupun zona Benioff, Wadati Benioff sebenarnya tepatnya. Jadi ini mohon maaf, ini intraslab ini. Kalau intraplate nanti pengertiannya antar plate ya. Kalau yang bagian atas sebut megatrust, ini sebagai intraslab. Mohon maaf, mungkin nanti saya rubah atau saya rubah aja sekarang. Sebentar. Ya, sudah terlihat kembali adik-adik. Lihat, Pak. Oke. Jadi megatrust itu merupakan tempat pertemuan antar lempeng pada bagian atas dengan kedalaman kurang dari 40 kilo. Kalau kedalaman lebih dari 40 kilo disebut sebagai intraslab. Jadi seperti yang adik-adik ingat mungkin kejadian gempa bumi di Jawa Timur ya, kurang lebih tahun 2021 kalau nggak salah. Waktu itu kekuatannya 6,5 dan banyak menimbulkan kerusakan di Jawa Timur bagian selatan, itu merupakan gempa bumi intraslab. Berikutnya adalah outer ice. Outer ice itu merupakan sumber gempa bumi yang berada pada bagian depan dari zona subduksi. Dia terdapatnya di kerak. Dan perlu menjadi catatan bahwa gempa bumi outer ice ini kekuatannya itu bisa mencapai skala 8,3 seperti yang terjadi tahun 1977 di selatan Pulau Sumba. Dan itu mengakibatkan terjadinya tsunami yang melanda Pulau Sumba maupun Pulau Sumbawa, Lombok, dan Bali. Dan ini ada catatan menarik. Jadi berdasarkan data yang kita kumpulkan, tsunami yang pernah terjadi di wilayah Pulau Sumba, Sumbawa, Lombok, Bali, itu justru dia dari outer ice. Jadi dari megatrust ini justru belum tercatat dengan baik. Justru tahun 1977 ini gempa outer ice, sehingga ini menjadi perhatian. Selanjutnya adalah sumber gempa bumi sesar aktif ya. Ini bisa terletak di darat maupun di laut ya, yang dikenal sebagai shallow crustal earthquake. Ini umumnya dia kedalamannya dangkal. Kalau kita lihat ngacu pada slide pertama tadi, ketebalan dari kerak itu sekitar katakanlah 40 atau umumnya 30 km. Sehingga apabila kejadian gempa bumi itu berasosiasi dengan sesar aktif, dia paling tidak kedalamannya sekitar 30 ataupun maksimal 40 km. Kemudian berikutnya adalah sumber gempa bumi megatrust ya, seperti tadi yang telah dijelaskan. Jadi megatrust ini merupakan tempat pertemuan ya, antara lempeng samudra dan lempeng benua pada bagian atas ya, itu yang merupakan zona megatrust. Umumnya kurang dari 40 kilo. Kemudian kata mega ini kan pengertiannya besar. Trust itu artinya adalah jenis patah naik ya. Jadi zona megatrust ini umumnya kejadian gempa bumi ya dengan mekanisme patah naik dengan kekuatan magnitudo di atas 8. Itu dia tersebar mulai dari barat Sumatera, selatan Jawa, kemudian selatan Bali, Nusa Tenggara, membelok ke Kepulauan Maluku, lalu utara Papua, utara Sulawesi Utara, kemudian sebelah timur Laut Morotai, maupun di sebelah timur Sulawesi Utara dan barat Halmahera. Inilah
sumber gempa bumi megatrust yang memang patut diwaspadai. Masih berkaitan dengan megatrust, itu umumnya adalah sekitar 30 ataupun 40 kilo seperti yang ada di sini. Ini dicirikan dengan dangkal dia ya, kemudian slipnya juga tidak terlalu besar, kemudian sudut dari penenjamannya juga tidak besar dan berpotensi menghasilkan gempa bumi besar. Kemudian apabila dia kedalaman lebih dari 40 kilo, itu merupakan intraslab. Ini adalah sebaran gempa bumi megatrust yang terjadi di dunia yang kekuatannya di atas 7 dan beberapa mencapai 8 bahkan 9 ya. Dan yang lingkaran hijau ini merupakan sebaran gempa bumi megatrust dan tahun kejadian saya ambil dari Bilek dan Ley 2017. Adapun yang lingkaran merah ini yang memperlihatkan adanya bahwa kejadian gempa bumi megatrust ini dia mengakibatkan terjadinya sobekan sampai permukaan dari lokasi pusat gempa bumi. Ini yang disebut sebagai rupture atau fall surface rupture. Nanti apa pengertiannya mungkin akan lebih lengkap lagi pada slide berikutnya. Kemudian satu lagi adalah sumber gempa bumi authorized. Jadi ini salah satunya adalah seperti yang ada di sini. Ini dari penampang suatu zona penenjaman ya. Kemudian terlihat bahwa kejadian gempa bumi itu mengumpul tidak hanya pada slabnya pada bagian atas yang disebut megatrust, namun di beberapa ada yang berasosiasi dengan kerak yang terletak tidak jauh dari batas antara lempeng ini. Nah, disinilah posisi gempa bumi dari authorized seperti yang pernah terjadi di selatan Pulau Sumba tahun 1977. Kemudian adik-adik sekalian, ini adalah sejarah kejadian gempa bumi merusak. Artinya kejadian gempa bumi itu mengakibatkan terjadinya korban jiwa, kerusakan bangunan, kemudian juga kerusakan lingkungan, ya. Dan kami mencatat bahwa hingga sekarang ya itu ada 19 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia mulai bulan Januari hingga sekarang. Terakhir adalah kejadian gempa bumi merusak yang terjadi di Maluku Utara ya. Namun yang mengalami kerusakan adalah di bangunan KONI, gedung KONI di Kota Manado. Dan seperti yang kita ketahui bahwa selama tahun 2023 ini ada beberapa fenomena unik yang berkaitan dengan kejadian gempa bumi merusak. Pertama adalah kejadian gempa bumi merusak pada gambar atas ini yang terjadi di Papua. Ini cukup unik karena apa? Dia di samping mengakibatkan terjadinya ada kafe yang ada di pantai ini ambles ke laut, kemudian juga gempa bumi ini cukup lama berlangsung. Jadi mulai dari bulan Februari hingga bulan April bahkan Mei, ya. Jadi selama 3 bulan. Ya. Apakah ini sebagai gempa bumi suam ya atau apa? Nah ini yang masih istilahnya menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut. Meskipun beberapa ahli menyatakan ini sebagai suam earthquake. Kemudian berikutnya adalah kejadian gempa bumi di Tanimbar tanggal 10 Januari 2023. Ini menimbulkan fenomena yang cukup aneh, yaitu munculnya suatu pulau ya, pulau lumpur atau mud volcano. Kemudian yang berikutnya kejadian gempa bumi yang ada di Sumatera Barat ya, Bukit Tinggi, meskipun kekuatannya hanya sekitar 4 ya, kurang dari 5, namun dia memicu terjadinya gerakan tanah yang ada di Kabupaten Agam. Lalu kalau kita lihat bahwa antara kejadian gempa bumi merusak dan kerugian, ini berdasarkan data BNPB yang saya kumpulkan, itu memang kerugiannya tidak sedikit ya. Contohnya kejadian tsunami, gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004, itu kerugiannya 13,3 triliun. Kemudian gempa bumi Jogja ini tercatat yang paling besar ya, 29,2 triliun. Kemudian gempa bumi Padang Pariaman yang terkenal dengan Hotel Ambacang waktu itu ya, yang mungkin baik sebagai upaya mitigasi, itu kerugiannya 4,8 triliun, kemudian gempa bumi Pidijaya di Aceh 1,7, lalu gempa bumi Lombok 2018 12,2 triliun, lalu gempa bumi Pasigala ya, Palu Sigi Donggala 2018 18,5 triliun, lalu tsunami Selat Sunda sekitar 202 miliar, lalu gempa bumi di Mamuju itu 8,3 miliar, dan terakhir gempa bumi di Cianjur itu kerugiannya sekitar 4 triliun ya. Ini adalah kejadian gempa bumi merusak di Indonesia mulai tahun 2000 hingga 2022. Jadi jumlahnya antara 5 sampai 26 kejadian
Dan ini gambar ini yang terjadi di wilayah Cugenang Cianjur, kemudian yang ini yang ada di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian berikutnya adalah skala intensitas. Jadi ini mungkin berbeda dengan skala yang menggambarkan besaran energi. Kalau intensitas itu menggambarkan respon suatu objek ya akibat adanya guncangan gempa bumi. Jadi seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa mungkin bagi adik-adik yang berada di lantai tinggi itu akan merasakan guncangan gempa bumi, sedangkan yang di lantai dasar mungkin tidak merasakan. Sebagai catatan bahwa apabila skala intensitas suatu kejadian gempa bumi, batas minimal yang bisa mengakibatkan kerusakan bangunan itu antara 4 sampai 5, umumnya skala MMI 5. Jadi apabila kejadian gempa bumi itu telah terasa di luar rumah ya sebagian besar orang merasakan ya, kemudian cukup lama dan ini biasanya mengakibatkan kerusakan. Adapun untuk menuangkan sebaran dari skala intensitas itu dibuatlah peta intensitas gempa bumi atau peta isosismal seperti ini. Ini bisa dengan dua metode ya. Kalau kita punya instrumen itu bisa merekam ya intensitas di setiap lokasi. Kemudian apabila kita tidak punya instrumen seperti yang ada di Indonesia, lain halnya dengan di Jepang dia udah ada instrumen tersendiri. Kalau di Indonesia ya, karena belum ada instrumen secara yang disebarluaskan di seluruh wilayah, sehingga untuk penyusunan peta intensitas itu bisa dilakukan pertama dengan pemodelan, kemudian kedua dengan pemetaan secara langsung di lapangan. Jadi dengan kita mengidentifikasi respon objek akibat guncangan gempa bumi, kita bisa membuat peta intensitas seperti nanti yang saya perlihatkan untuk kasus gempa bumi Cianjur. Kemudian berikutnya, ini perlu dipahami dengan baik oleh adik-adik. Ini yang kaitannya dengan bahaya gempa bumi. Ada 3 jenis bahaya gempa bumi. Pertama adalah bahaya guncangan, ya. Kemudian bahaya sesar aktif atau sesar permukaan atau fault surface rupture. Jadi istilahnya adalah epicenter dari zona sesar sebagai pusat gempa bumi itu sampai merobek ke permukaan. Ini yang paling fenomenal di Kota Palu tahun 2018. Itu dia mampu menggeser jalan ini sejauh 525 cm yang ada di lokasi ini. Adapun yang terjauh adalah 580 cm. Berikutnya adalah bahaya ikutan. Ya. Jadi ada likuifaksi, yaitu semburan pasir ya. Kemudian ada gerakan tanah atau longsor, di mana ini bisa dipicu gempa bumi. Kalau kita bicara gerakan tanah, ya, itu faktor pemicunya 2. Pertama adalah curah hujan, waktu dia musim hujan. Kemudian bisa terjadi gerakan tanah di musim kemarau, yaitu tadi, apabila dia bisa dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat. Kemudian ada retakan tanah, penurunan tanah, tanah bergelombang. Ini adalah contoh-contoh bahaya ikutan, ya. Ini likuifaksi tipe lateral spreading. Kemudian ini tipe flow liquefaction. Kemudian ini tipe sand boil ya. Lalu ini lateral spreading. Biasanya ini juga kerusakannya cukup masif. Lalu ini tanah bergelombang ya. Ini semua fenomena adalah di dalam negeri ya, terutama di wilayah Palu dan sekitarnya akibat gempa bumi Pasigala 2018. Lalu ini gerakan tanah. Kemudian kalau kita mengacu ke IAEA ya, siapa tahu nanti ada adik bisa bekerja di sini, International Atomic Energy Agency. Itu dampak dari suatu kejadian gempa bumi dibagi 2 ya, dampak primer maupun efek sekunder. Jadi efek primer hampir sama seperti surface faulting atau sesar permukaan, kemudian adanya uplift ataupun subsidence, tapi ini dia pada zona ataupun bidang sesar. Adapun untuk efek sekunder ya seperti likuifaksi, kemudian slope movement ya atau gerakan tanah, lalu penurunan ground crack ya, kemudian anomali pada hidrologi, anomali gelombang maupun efek-efek yang lainnya. Lalu dari SERVA 2015 itu ada istilahnya ESI, yaitu Environmental Seismic Intensity Scale. Jadi ini suatu pendekatan apabila kita mempunyai data yang sangat minim tentang kejadian gempa bumi masa lalu, terutama menyangkut posisi sumber gempa bumi maupun posisi dari lokasi pusat gempa bumi atau epicenter. Kita bisa mengadakan pendekatan dengan skala dengan metode ESI ini.
Jadi contohnya seperti ini. Contohnya mungkin kita punya catatan kejadian gempa bumi di Jember, katakanlah tahun 1700 ya. Dia katakanlah uh, menimbulkan dampak permukaan di wilayah tertentu, misalnya adanya gerakan tanah maupun adanya semburan pasir. Nah, meskipun kita belum mengetahui lokasi sumber gempa buminya, namun kita bisa memetakan wilayah tersebut yang kemudian nanti diwujudkan dalam skala peta MMI sebagai contoh dalam kasus ini. Sehingga nanti bisa kita kategorikan ya, apakah tergolong sebagai katakanlah ISI kelas A, kelas B, ataupun kelas C. Dan data ini biasanya sangat membantu nantinya untuk mengidentifikasi lokasi sumber gempa bumi. Ini adalah situs-situs untuk informasi parameter kejadian gempa bumi. Mungkin adik-adik nanti bisa mencobanya ya. Selain tentunya yang dari BMKG, kemudian ada dari USGS Amerika Serikat ataupun dari GFZ Jerman. Kemudian berikutnya yang mungkin juga perlu dipahami adalah kaitannya dengan ilustrasi antara lokasi pusat gempa bumi atau epicenter dengan sobekan permukaan ataupun rupture atau surface faulting. Jadi seperti ini, apabila lokasi fokus ya kedalaman gempa bumi, ilustrasinya di sini, kemudian proyeksi ke atas merupakan epicenter gempa bumi, dan ini adalah apabila dia sumber atau kedalaman gempa bumi ini mampu merobek mencapai permukaan. Ini yang disebut sebagai surface faulting ataupun fault surface rupture. Kemudian juga pada gambar kanan dari Bull 1999, ini hal yang menggambarkan adalah bahwa suatu sumber gempa bumi itu bentuknya dia bukan merupakan poin ataupun titik, tapi membentuk suatu zona seperti ini ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini, kemudian ini adalah epicenternya, dan ini adalah zona ataupun bidang patahan yang ada lokasi yang terletak di sekitar lokasi pusat gempa bumi. Jadi sekali lagi sumber gempa bumi itu bentuknya bukan poin tapi merupakan membentuk suatu zona. Ini adalah gambaran ya, gambaran dari rupture area, yaitu zona sobekan istilahnya ya, sobekan yang mencapai permukaan dengan epicenter maupun dengan hypocenter. Sebagai kasus ya, ini dari McAlpin 2009. Untuk kasus A ini ya, untuk kasus A ini sebelum kejadian gempa, kemudian kasus B itu kejadian gempa bumi dengan mekanisme strike slip sehingga terjadinya offset yang ada di sini. Kemudian yang kasus C ini terjadi gempa bumi lagi, sehingga kita nanti bisa menghitung total daripada pergeseran atau offset ya dari semua event ya. Dan data ini nantinya diperlukan untuk menghitung laju geser dari suatu sesar ataupun slip rate ya secara geologi. Adapun nilai slip rate ini bisa diperoleh bukan hanya dari secara geologi namun juga secara geodetik ataupun geodesi. Kemudian adik-adik, masih kaitannya dengan bahaya sesar aktif atau fault surface rupture ya. Itu ada dua jenis ya. Ada yang sifatnya garis, kemudian ada yang sifatnya membentuk zona. Ini sebagai contoh, ini kejadian gempa bumi yang ada di Pidijaya, gambar kanan. Ini merupakan rupture ya, jadi mencapai permukaan dan mengakibatkan kerusakan masjid maupun pesantren. Jadi untuk di lokasi Pidijaya ini, mungkin kita masih bisa mengikuti kurang lebih hampir 1 kilo kerusakan yang terjadi pada zona rupture ini. Kemudian yang gambar kiri ini yang terjadi di masjid di Koto Padang, Sumatera Barat ya. Ini waktu itu menurut informasi, masjid ini pada gempa tahun 1926 ya dengan kekuatan 7,2 ya. Itu cukup besar ya. Itu mengalami kerusakan. Kemudian gempa bumi tahun 2007 yang bersumber dari sesar Sumatera segmen Sumani ini juga mengalami kerusakan. Jadi bahwa suatu lokasi rupture ini umumnya akan berulang kembali apabila kejadian gempa bumi itu bersumber dari sesar ataupun sumber yang sama. Lalu berikutnya ini contoh yang fenomenal. Ini rupture yang sifatnya membentuk zone yang ada di gempa bumi Palu Sigi Donggala 2018. Dan untuk di lokasi ini di Jalan Cemara ya. Ini dia
offset dari rupture ini mencapai 520 cm yang ada di lokasi ini. Dan ini panjangnya cukup panjang, mencapai 30 hingga 40 kilo ya, mulai dari Teluk Palu, kemudian Kota Palu, hingga wilayah Kabupaten Sigi Biromare. Masih bisa kita ikuti. Baik, berikutnya adalah yang masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana untuk menganalisis bahaya guncangan gempa bumi? Ada dua metode yang dipakai. Pertama adalah metode deterministic seismic hazard analysis ya, kemudian metode probabilistic seismic hazard analysis DSA dan PSAA. Untuk DSA ini jadi adalah tahapannya, misalnya kita akan menghitung pada lokasi ini. Kemudian kita mempunyai beberapa sumber gempa bumi ya. Seperti di skenario ini ada 3 sumber gempa bumi. Lalu jaraknya kita hitung berapa. Kemudian kita hitung nilai percepatannya dengan fungsi atenuasi ya. Dan kita lihat bahwa sumber gempa bumi mana yang paling berpengaruh. Kemudian sumber gempa bumi yang paling berpengaruh itu yang akhirnya katakanlah di running ya untuk menghitung analisis guncangannya. Berbeda dengan DSA, kalau PSA itu ada beberapa tahap, ya. Ada 4 tahapan. Pertama sama mengidentifikasi sumber gempa bumi ya, maupun jarak ya pada lokasi yang akan dihitung. Kemudian kita harus mempunyai data sebaran kegempaan gempa bumi ya untuk kita pisahkan ya antara gempa bumi dengan magnitude tertentu, kemudian dengan jumlah total kejadian dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dengan pemilihan fungsi atenuasi ya, kita bisa menghitung dampak dari guncangan gempa bumi ini. Kemudian akhirnya langkah berikutnya adalah menghitung semua sumber gempa bumi yang ada pada lokasi itu untuk mendapatkan nilai guncangan ataupun percepatan gempa bumi baik yang ada pada batuan dasar maupun di permukaan tanah. Ini yang dipergunakan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu metode probabilistik atau PSAA. Jadi pada prinsipnya metode ini ada 2 input yang penting. Pertama adalah karakteristik sumber gempa bumi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi-kondisi geologi lokal yang bisa dianalisis melalui analisis geomorfologi untuk mengetahui kelas tanah atau set class ataupun menggunakan pengukuran dengan bor geologi teknik ataupun pengukuran mikrotremor. Ini contohnya untuk DSA. Ini kasus kejadian gempa bumi di daerah Kuningan ya, Cibingbin ya. Waktu itu kekuatannya gempanya sebenarnya tidak besar ya, 4,7. Namun terdapat puluhan rumah yang mengalami kerusakan. Karena apa? Kontrol jarak yang sangat dekat dengan pemukiman dan juga kontrol batuan ya yang ada di sini. Itu percepatannya meskipun dia kekuatannya hanya 4,7, namun nilai percepatan di sekitar sesar Cibingbin ini itu lebih dari 0,2 G gravitasi, jadi cukup besar ya. Dan sebagai catatan, untuk sesar Cibingbin ini dia belum termasuk pada database sumber gempa bumi nasional, ya, karena umumnya yang di database itu adalah kejadian gempa bumi dengan kekuatan itu sekitar lebih dari 6 atau 6,5. Kemudian untuk bagian kanan ini contoh hasil dari perhitungan guncangan gempa bumi dengan metode probabilistik seismic hazard analysis. Kemudian dari nilai percepatan yang diperoleh, kemudian dengan metode katakanlah untuk menghitung konversi dari nilai percepatan ke nilai intensitas MMI, kemudian bisa kita bagi tingkatan kawasan rawan bencana gempa bumi seperti yang dilakukan oleh PVMBG. Dan ini adalah masih berkaitan dengan percepatan guncangan gempa bumi ya. Kalau pada gambar kiri ini menggambarkan guncangan gempa bumi hingga ke tanah permukaan. Adapun yang gambar kanan itu menggambarkan guncangan gempa bumi pada batuan dasar. Nah, mungkin perlu diperhatikan di sini bahwa batuan dasar yang dimaksud di sini itu berdasarkan nilai VS30-nya. Jadi entah jenis batuannya berbeda, misalnya pasir, lempung, namun apabila dia nilai VS30-nya dia lebih dari 750, itu digolongkan sebagai bedrock ataupun batuan dasar.
Dan tentu saja definisi ini mungkin sedikit berbeda dengan yang teman-teman dari bidang geologi, kalau di sini ada jurusan geologi. Ini yang mungkin salah satunya yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini kaitannya untuk nilai secara instrumen ya, nilai intensitas dan perbandingan dengan nilai percepatan gempa bumi ya, terutama yang ada di bedrock ataupun batuan dasar. Ini adalah peta kawasan rawan gempa bumi wilayah Indonesia ya, yang disusun oleh Badan Geologi PVMBG, di mana kriterianya itu yang merah kawasan rawan gempa bumi tinggi, itu kriteria apabila nilai skala intensitas lebih dari 8 mmi, nilai PGA-nya lebih dari 0,65, kemudian yang menengah warna kuning, intensitas antara 7 sampai 8, nilai PGA 0,18 sampai 0,65, kemudian yang rendah 5 sampai 6, PGA 0,04 sampai 0,18, dan yang sangat rendah itu MMI kurang dari 5 dengan nilai PGA kurang dari 0,04. Kemudian itu tadi mungkin yang berkaitan dengan katakanlah pengertian, kemudian sumber gempa bumi, bahaya gempa bumi, maupun untuk penyusunan peta kawasan rawan gempa bumi. Sekarang mari kita bicarakan yang kaitannya dengan mitigasi. Jadi mitigasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris mitigates ataupun mitigating, itu artinya mengurangi. Itu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini kapasitas. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 64 itu secara tegas dijelaskan bahwa mitigasi itu ada dua jenis, yaitu mitigasi struktural, artinya mitigasi yang dilakukan dengan melakukan pembangunan fisik, misalnya dengan membangun rumah tahan gempa bumi, dan mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural itu mitigasi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat ataupun pemerintah. Misalnya melalui sosialisasi, kemudian wajib latih, kemudian drill, dan lain sebagainya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa upaya mitigasi itu merupakan bagian dari pengurangan risiko bencana atau PRB. Mungkin adik-adik bisa mendapatkan jenis mitigasi yang lain seperti Perka BNPB, saya lupa nomornya. Itu ada istilah mitigasi aktif dan mitigasi pasif. Jadi contohnya mitigasi aktif misalnya melakukan sosialisasi secara langsung, kemudian relokasi. Adapun mitigasi yang sifatnya pasif, itu mitigasi yang tidak secara langsung, misalnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian pembuatan katakanlah wilayah tangguh bencana dan sebagainya. Itu sebagai pemahaman aja. Lalu mengapa perlu dilakukan upaya mitigasi gempa bumi? Seperti yang kita ketahui bahwa kejadian gempa bumi ini hingga sekarang belum dapat diramal kapan ya, di mana dan berapa besar. Dan dia dampaknya itu cukup besar ya, korban besar, kerugian besar, kemudian sifatnya mendadak dan tidak teratur. Katanya siklusnya 100 tahun, namun kurang dari 100 tahun telah muncul kejadian gempa bumi. Kemudian dampak bencana itu biasanya besar dan waktunya cepat. Seperti halnya mungkin contoh yang baru terjadi seperti gempa bumi di Turki mungkin ya. Kalau adik-adik ingat bulan Februari tahun ini, lalu belum lama ini yang ada di Maroko. Jadi kalau kita lihat gempa bumi Maroko itu sebenarnya kekuatannya kan ya sekitar berapa ya? 6, ya. 6, dan korbannya cukup banyak ya, lebih dari 2.000 yang meninggal. Kemudian mungkin kita punya contoh berikutnya, gempa bumi Cianjur katakan. Itu kekuatannya magnitudo hanya 5,6. Namun yang meninggal korbannya itu mencapai 600 lebih. Dan seperti yang kita ketahui, kembali kita ke mengapa perlu mitigasi gempa bumi. Jadi kita tidak bisa ya meramalkan ya kapan, di mana, berapa besar akan terjadi. Namun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa memetakan atau mengidentifikasi kawasan rawan bencana gempa bumi dan zona sumber gempa bumi. Untuk itu dilakukan upaya mitigasi ya dengan mengurangi risiko gempa bumi yang bertujuan untuk mengurangi dampak hingga meminimalkan risiko dari gempa bumi. Jadi kaitannya dengan tektonik ya dan pengurangan risiko gempa bumi, kalau kita lihat ya, itu dengan data tektonik kita bisa mengidentifikasi sumber gempa bumi ya. Kemudian juga bahaya-bahaya gempa bumi.
Kemudian kita bisa mengidentifikasi wilayah rawan gempa bumi, di mana data ini diperlukan untuk upaya mitigasi, untuk penataan ruang, maupun upaya pengurangan risiko gempa bumi. Jadi inilah hubungan antara tektonik dan pengurangan risiko gempa bumi. Kemudian ini tadi telah dijelaskan bahwa mitigasi secara umum sesuai dengan PP 64 tadi dibagi menjadi 3 yang sifatnya struktural dan non-struktural. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian sebenarnya kalau adik-adik tadi ingat pada slide sebelumnya, itu ada bahaya gempa bumi ya. Jadi bahaya gempa bumi ada bahaya guncangan, kemudian bahaya sesar permukaan maupun bahaya ikutan ya. Seperti penurunan tanah, retakan tanah, likuifaksi, longsor dan lain sebagainya. Sebenarnya upaya mitigasi gempa bumi itu mudah ya. Apabila kita bisa mengurangi dampak dari bahaya gempa bumi tersebut ya, baik yang dilakukan secara struktural maupun secara mitigasi non-struktural, maka kita akan berhasil melakukan upaya mitigasi. Dalam artian, apabila kita bisa mengurangi dampak guncangan gempa bumi, ya, bisa menghindari jalur sesar aktif, bisa menghindari zona retakan tanah, zona likuifaksi tinggi, ya, itu tentunya bisa dikatakan upaya mitigasi itu akan berhasil. Dan ini tentunya akan sangat signifikan dalam pengurangan risiko bencana. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana, cuma pelaksanaannya memang tidak semudah itu. Baik, adik-adik, jadi ini mungkin saya akan menjelaskan ya, pada upaya mitigasi ini, itu contoh dari upaya mitigasi dengan melakukan penyelidikan di mana data ini dipergunakan sebagai untuk upaya mitigasi dari hasil kajian atau penyelidikan. Ini adalah contohnya gempa bumi Cianjur yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 yang lalu. Ini adalah lokasi epicenter ya, menurut 3 stasiun. Ini BMKG, kemudian USGS, ini GFZ, dan sekitar lokasi ini merupakan wilayah Kecamatan Cugenang yang merupakan terdampak paling parah akibat guncangan gempa bumi tersebut dengan kekuatan 5,6. Kemudian gambar bawah ini menggambarkan focal mechanism yang memperlihatkan mekanisme kinematika dari sesar penyebab gempa bumi. Jadi secara umum dari data focal mechanism ini ada dua arah ya, di mana salah satunya merupakan arah bidang sesar dan satunya lagi bidang bantu. Jadi di sini ada yang arahnya hampir utara selatan ya dan barat timur, hampir sama sebenarnya antara data dari BMKG, kemudian dari USGS maupun dari GFZ. Di sini mungkin yang membedakan adalah kemiringan bidang. Kalau BMKG pola seperti ini ya, itu yang arahnya dia barat timur, itu bidang sesarnya ke arah utara. Kemudian yang utara selatan itu relatif bidang sesarnya ke arah timur. Dan ini kebalikan dengan yang ada dari data focal mechanism dari USGS maupun GFZ, di mana yang arahnya barat timur itu dipping dari bidang sesarnya ke selatan, kemudian yang arah utara selatan itu dippingnya adalah ke barat. Mungkin adik-adik sudah memahami ya ini. Kalau memang ini diperlukan, mungkin pada kesempatan lainnya bisa kita diskusikan topik tentang focal mechanism ini, kaitannya dengan interpretasi sumber gempa bumi. Kemudian ini data dari hasil tanggap darurat Badan Geologi, di mana kita coba memetakan ya antara kerusakan ya, intensitas kerusakan yang kita petakan dalam bentuk skala MMA ya, secara langsung di lapangan dengan kondisi geologi. Jadi kalau di sini bulatan-bulatan yang lebih besar itu memperlihatkan skala MMI-nya mencapai skala 8 MMI. Jadi 8 MMI ini apabila bangunan yang tidak didesain dengan bangunan tahan gempa bumi, dia akan bisa rusak parah ataupun bahkan roboh. Kemudian terbentuk retakan tanah, terbentuk katakanlah bisa adanya longsoran juga yang ini cukup masif ya. Lalu kita lihat bahwa ternyata sebaran kerusakan yang terjadi itu umumnya pada endapan kuarter, endapan muda, di mana endapan muda ini bukan merupakan endapan aluvial, namun merupakan endapan rombakan gunung api dari gunung api gede ini, yang terdiri dari susunannya adalah breksi, kemudian breksi lahar, hasil dari erupsi gunung gede. Sehingga memang wilayah ini wilayah yang rawan ya, udah ada sesar aktif, kemudian batuannya merupakan batuan-batuan yang mudah, yang sifatnya mudah, yang belum kompak, dan sifatnya cenderung
bisa menguatkan ataupun amplifikasi. Kemudian berdasarkan peta VS30 kelas tanah, ini kita klasifikasi kelas tanah ya. Jadi kelas tanah berdasarkan nilai VS30 meter per detik. Jadi ada 5 jenis ya. Apabila dia nilainya kurang dari 200 itu merupakan tanah lunak. Kemudian antara katakanlah 200 hingga 3,5 tanah sedang ya. Kemudian tanah keras itu antara sekitar 3,5 sampai 750. Apabila lebih dari 750 meter per detik dia merupakan batuan. Dan terlihat di sini bahwa sebaran kerusakan yang terjadi umumnya pada tanah yang sedang dan beberapa pada tanah keras. Sehingga ini juga salah satu faktor katakanlah yang berkontribusi terhadap dampak kerusakan. Lalu kita coba overlay dengan peta kawasan rawan gempa bumi yang kita buat, yang ada di Badan Geologi, yang kita susun dengan metode PSA tadi, itu ternyata bahwa kerusakan yang terjadi itu terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa kawasan rawan gempa bumi ini di daerah yang terlanda gempa bumi Cianjur kemarin, itu wilayah yang berpotensi mengalami guncangan gempa bumi lebih dari 8 mmi, ya. Kemudian dengan nilai percepatan lebih dari 0,6 G. Kemudian hasil lainnya adalah di sini terlihat itu peta sebaran ground crack ataupun kerusakan retakan tanah yang ada di permukaan. Ini pola-polanya ya. Jadi ada pola secara umum itu berarah hampir utara timur laut dan selatan barat daya. Ini retakan tanah yang ada dan ini juga mengontrol salah satu yang mengontrol kerusakan rumah penduduk. Dan ini adalah peta skala intensitas ya, hasil mapping secara langsung di lapangan. Jadi kita waktu itu punya ada 3 tim yang kita sebar ke lokasi bencana untuk melakukan pemetaan. Kemudian setelah itu digabung dan hasilnya seperti ini. Perlu dicatat bahwa retakan tanah yang ada di sini itu bukan merupakan rupture. Jadi hanya sifatnya ground crack ataupun retakan tanah, sehingga belum tentu berasosiasi dengan adanya sesar yang ada di sini. Jadi berdasarkan data dari GPR pada beberapa lintasan yang kita lihat, itu retakan tanahnya cenderung hanya di permukaan. Kurang lebih kedalamannya mungkin antara 2,5 di beberapa lokasi bisa mencapai 5 meter. Dan sebagai mana yang kita ketahui, bahwa tanah penutup yang ada di sini cukup tebal. Mungkin bisa mencapai sekitar 25-30 meter. Sehingga apa? Sehingga retakan yang ada di sana itu bukan merupakan rupture atau fall surface rupture, tapi hanya merupakan retakan tanah yang sifatnya menggantung pada bagian atas permukaan tanah. Lalu adik-adik sekalian, ini tulisan dari Supendi dan kawan-kawan 2023 ya, yang baru publish di Nature. Jadi di sini kita lihat sebaran dari gempa bumi susulan ya, yang ada di sini itu polanya berutara selatan dan juga barat laut, dan ini mekanismenya memperlihatkan secara umum merupakan strike slip ya. Kemudian dari sini itu muncul dugaan, akhirnya muncul suatu konsep bahwa kejadian gempa bumi Cianjur 2002 yang lalu itu merupakan conjugate fault, kesimpulan dari tulisan ini, yaitu suatu sesar yang arahnya relatif utara, pasangan antara utara selatan kemudian barat timur. Dan menurut saya ini merupakan fenomena analisis sumber gempa bumi baru, conjugate fault ya, yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya adalah bahwa dari tulisan referensi yang ada itu conjugate fault yang pernah terjadi itu di Jepang maupun di Cina. Namun bagaimanapun bahwa kesimpulan yang menyatakan bahwa ini merupakan conjugate fault itu juga masih merupakan bahan kajian. Karena apa? Karena berdasarkan dari vokal mekanisme itu hanya ada satu bidang sesar. Adapun bidang yang lainnya itu merupakan auxiliary plane ataupun bidang bantu. Sehingga sedikit bertolak belakang dengan konsep yang ada di sini. Namun itu tidak masalah, ya namanya ilmu pengetahuan yang akan selalu berkembang, nanti yang akan bisa menjawab atau kita yang harus memutuskan. Kemudian ada catatan menarik dari tulisan ini, yaitu adanya perubahan stres kolom yang ada di sini, seperti yang ada di sini, di gambar ini. Ini ada gambar A, B, C. Dan ini adalah fenomena untuk gambar dan A dan C, itu apabila dia
perubahan stres kolom ini dengan mempertimbangkan sesar yang arahnya relatif barat timur. Adapun yang gambar C dan D itu yang relatif berarah utara selatan. Di sini ya, sebagai contoh untuk yang gambar D ini disebutkan bahwa wilayah zona biru ini itu merupakan sumber dari gempa bumi Cianjur kemarin. Ya. Jadi kalau dari sumber ini bisa seperti yang pilihannya adalah yang arahnya sesarnya utara selatan ataupun barat timur. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan terlihat bahwa di sini perubahan stres kolom itu mengarah relatif ke arah selatan tenggara. Dan seperti yang kita ketahui, di selatan tenggara itu ada sesar Raja Mandala. Inilah mungkin kedepannya yang memang harus diwaspadai ya. Apakah stres kolom dari Cugenang ini akan mengaktifkan ini? Nah ini dia yang yang mungkin perlu menjadi perhatian. Sama dengan kasus gempa Pasigala 2018 yang lalu, di mana dia stres transfer atau stres kolomnya dia mengarah ke arah tenggara, ke arah sesar Matano. Namun hingga saat ini mungkin kita masih menunggu karena belum ada gempa signifikan yang terjadi pada sesar Matano ya. Adapun gempa-gempa sekarang yang muncul itu yang kekuatannya relatif 3 dan 4. Dan semoga harapan kita tidak muncul gempa yang besar akibat adanya perubahan stres kolom ini. Namun bagaimanapun wilayah ini perlu kita waspadai. Kemudian adik-adik sekalian, ini mungkin saya hanya sebagai bahan diskusi aja. Kita lihat ya, dengan segala kekurangan data, namun ini dipakai untuk pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui dari data pemetaan tadi, kita tidak melihat dengan jelas adanya rupture yang ada di sini. Adapun retakan tanah yang ada di sana sifatnya adalah ground crack. Namun ini dibuat suatu zonasi patahan aktif ya. Seperti yang ada keterangan di sini, ini zona terlarang, kemudian zona terbatas, dan ini zona bersyarat. Dan sayangnya dengan data yang minimal tadi lalu dibuat suatu pengambilan keputusan sehingga ini nantinya akan menyulitkan terutama bagi eksekusi bagi pemerintah daerah yang kaitannya dengan relokasi. Sebab namanya zona merah terlarang ini kan rekomendasinya dia dilarang pembangunan kembali dan pembangunan baru dan harus dikosongkan. Dan ini kaitannya dengan kekurangan data untuk pengambilan keputusan yang nanti akan menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi. Namun ini sebagai catatan aja bagi adik-adik sekalian yang nantinya tentunya akan berkecimpung di mitigasi, bahwa pesan saya hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Kalau memang tidak ada rupture yang ada di sana, ya mungkin tidak perlu relokasi secara masif menurut saya berdasarkan data yang ada. Namun bagaimanapun ya ini keputusan sudah diambil meskipun katakanlah agak kesulitan bagi pemerintah setempat dalam mengeksekusi keputusan ini dengan data yang kurang lebih tidak lengkap ini. Kemudian berikutnya mungkin pada slide ini saya menampilkan updating dari peta sumber gempa bumi nasional terakhir dari 2017 dari Pusat Gempa Nasional ataupun Pusgen. Ini adalah sebaran gempa bumi berasosiasi dengan zona megatrust ya, dengan magnitudo maksimum. Kemudian juga ini sesar aktif ya, yang ada di Pulau Sumatera. Ini ada keterangan M itu menggambarkan magnitudo maksimum, kemudian nilai seperti di sini, itu Andaman spreading, itu 0,75 mm per tahun, itu menggambarkan laju geser atau slope rate ya. Kemudian ini yang ada di Kalimantan ya, teridentifikasi sesar Tarakan, kemudian Mangkaliat, Meratus. Adapun mungkin untuk yang Meratus ini mungkin masih diperkirakan ya, karena data kegempaan juga belum signifikan. Adapun yang dua ini memperlihatkan terutama yang Tarakan ini memang pernah kejadian gempa bumi di sini. Terakhir itu 2015 dengan kekuatan sekitar 6,2 dan mengakibatkan kerusakan. Lalu juga di Jawa, ini masih menjadi isu juga untuk updating yang ada di sini. Demikian juga untuk wilayah-wilayah Jawa Timur, Madura di sini belum tergambarkan, meskipun kadang-kadang di sini seperti yang ada di Pulau Madura ya, saya lupa sekitar tahun 2020 kalau nggak salah, itu ada gempa 6,2 ya, yang juga mengakibatkan
kerusakan yang sekitar di Pulau Kambing waktu itu kalau nggak salah. Kemudian ini yang ada di wilayah Sulawesi ya. Ada beberapa catatan seperti sesar Palu Koro di mana itu ada segmen yang ada di wilayah ini ya, Donggala Utara yang belum tergambarkan, dan itu juga gempa kemarin barusan terjadi juga berasosiasi dengan segmen ini. Kemudian juga Matano, Lawanopo maupun di wilayah Sulawesi Selatan, Walanai. Kemudian ini di Papua yang cukup banyak semua ya. Untungnya dia kerentanan dan sebaran penduduknya tidak sepadat di Jawa. Kemudian yang berikutnya ini di daerah Nusa Tenggara, kemudian Maluku ya. Di sini juga sebagian sudah digambarkan sebagai sumber gempa bumi authorized ya pada oceanic normal ya dengan kekuatan 7,8. Kemudian juga beberapa sesar lainnya yang ada di sekitar Laut Banda. Lalu terakhir mungkin sebagai catatan penutup ya, bahwa wilayah Indonesia ini kan sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi karena wilayah Indonesia terletak dekat dengan sumber gempa bumi ya, baik dari zona penunjaman, tadi ada megatrust, ada intraslab, kemudian ada sumber gempa bumi authorized, kemudian ada sumber gempa bumi sesar aktif yang terletak di darat maupun di laut. Kemudian juga nanti tadi yang telah dijelaskan kaitannya dengan mitigasi. Sebenarnya upaya mitigasi ini sebagai catatan penutup, apabila kita mampu untuk meminimalisir bahaya gempa bumi, ada 3 tadi, perlu diingat, bahaya goncangan, bahaya sesar aktif, kemudian bahaya ikutan, kita akan berhasil dalam melakukan upaya mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi. Terakhir, pesan saya kepada adik-adik, untuk Bapak Ibu yang tinggal dan beraktivitas di kawasan rawan bencana gempa bumi, kenali sumber gempa bumi ya, apa dari megatrust, dari sesar aktif, dari authorized. Kenali bahaya gempa bumi, ada 3 tadi, bahaya ikutan ya, bahaya rupture, kemudian bahaya guncangan. Kenali tempat dan jalur evakuasi, ikuti pelatihan dan simulasi bencana gempa bumi, dan tingkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan mitigasi gempa bumi untuk menghadapi kemungkinan perulangan kejadian gempa bumi pada masa yang akan datang. Demikian adik-adik, Bapak Ibu yang saya sampaikan pada guest lecture yang pertama ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah pemahaman, pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Sekian, terima kasih. Waktu dikembalikan kepada Mbak Fatin sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwartoyo atas pemaparan materi yang sangat informatif. Untuk sesi selanjutnya dibuka sesi tanya-jawab kepada peserta guest lecture yang ingin bertanya, bisa langsung aja untuk raise hand dan mengaktifkan mic dan kameranya. Silakan. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya tanya Pak Partoyo. Oh, monggo Pak Prof. Kan ada istilah begini, jadi gempa itu tidak membunuh. Terus yang membunuh apa loh? Bangunan. Bangunan, terus. Ya. Berarti dia gempa itu mempunyai efek samping terhadap peristiwa yang lain ya? Iya. Ya itu tadi Pak Prof, bahwa kita harus mengetahui jenis-jenis bahaya gempa bumi. Tadi di slide saya ada 3 jenis, bahaya guncangan. Bahaya guncangan gempa bumi ini bisa mengakibatkan bangunan mengalami rusak berat apabila didesain tidak tahan gempa bumi. Ya kebayang aja apabila kita ketimpa satu genteng aja di kepala. Makanya ya itu tadi perlunya mitigasi. Kemudian bahaya yang kedua, bahaya itu rupture, false surface rupture. Ya kalau ini memang harus dihindari. Jadi seperti yang terjadi di Palu ya tahun 2018, itu sepanjang garis sesar Palu Koro yang mencapai rupture permukaan, itu nggak ada bangunan yang selamat, Pak. Jadi ya mau nggak mau, teknologi belum mampu itu. Mau nggak mau memang harus dihindari. Kecuali yang Cugenang ya, kalau yang Cugenang ini rupture-nya dia
nggak muncul di permukaan. Ya, mungkin masih bisa lah dengan rekayasa bangunan tahan gempa bumi. Yang ketiga itu tadi bahaya ikutan. Jadi retakan tanah, kemudian ada likuifaksi, ada longsoran yang dipicu gempa. Apabila kita harus mewaspadai akan bahaya ikutan ini, Pak Prof. Kan ada peta likuifaksi di bahaya likuifaksi di Indonesia sudah dibuat. Di Jawa Timur termasuk banyak juga yang, tapi warnanya kuning. Kuning. Kuning masih alhamdulillah Pak Prof. Sebab kalau kuning itu dia kerentanannya dia menengah. Ya mungkin nanti pada pelajaran kerentanan likuifaksi guest lecture dari Pak Taufik. Jadi kalau kuning itu bisa hijau, bisa merah ya? Ya. Kalau yang diteliti itu kalau sungguhan. merah. Kalau merah itu dia bisa berkembang jadi likuifaksi aliran. Dan kalau kuning itu deformasinya itu vertikal dan horizontal itu antara 10 sampai 30 cm. Jadi mungkin apabila bangunan didesain ya tahan terhadap deformasi 10-30 cm ini mungkin masih bisa. Cuma kalau yang untuk zona merah itu deformasinya lebih dari 30 cm dan ini agak sulit ini Pak Bro. Ayo ini ada mahasiswa dari sipil nih, harusnya tanya. Jadi Mbak Fatin udah tahu jenis gempa bumi ya Mbak ya? Udah Pak. Oke ya. Ya. Nah itu ada, Pak Awang. Oh ada Pak Awang. Selamat siang Pak Awang. Selamat siang Pak Partoyo. Alhamdulillah. Ikut belajar, Amin. Ikut belajar. Terima kasih Pak. Mau tanya ini Pak Partoyo. Informasi gempa itu kan kita bisa peroleh juga dari USGS dan GFZ. Tapi kan hasilnya itu suka berbeda ya. Baik lokasi itu biasanya berbeda. Lokasi, kekuatan juga, magnitudo, terus kedalaman ya. Mekanismenya itu sebenarnya seperti apa ya? Data-data yang mereka peroleh khususnya di Jerman dan Amerika itu apakah mereka menggunakan jaringan-jaringan? Jadi gempa-gempanya ceritanya di Indonesia nih Pak Partoyo. Ya. Gitu ya. Tapi kan hasilnya nanti beda-beda, BMKG berbeda. Ya. Iya, sering gitu ya. GFZ berbeda. Bagaimana Pak mekanismenya itu mereka memperoleh data? Apakah mereka menggunakan jaringan-jaringan seismometer yang ada di Indonesia atau jaringan yang lebih luas secara global? Mungkin Pak Partoyo bisa ceritakan gimana ya. Pak? Ya, terima kasih Pak Awang. Senang berjumpa dengan Pak Awang ini. Sama-sama Pak. Jadi gini Pak, jadi memang beberapa jaringan yang ada di BMKG itu ada yang connect dengan ini Pak, dengan apa GFZ maupun USGS. Sehingga memang ini kadang-kadang hasilnya mengakibatkan terjadinya sedikit perbedaan Pak. Hanya biasanya kalau katakanlah gempa-gempa yang sifatnya lokal ya, yang kekuatannya katakanlah di bawah 5 ya, dari sesar aktif yang lokal, itu kalau saya lebih bagus memilih jaringan BMKG Pak, karena mereka lebih rapat. Adapun yang gempa-gempa katakanlah, nah kelemahan kita BMKG itu apabila gempa yang ada di ini Pak, katakanlah di Samudra Hindia ataupun di lautan. Karena apa? Karena jaringan kita kan hanya ada di sekitar Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera dan beberapa yang ada di Samudra Hindia. Kalau mereka mungkin bisa memanfaatkan yang ada di Australia, kemudian katakanlah di pulau apalah yang ada di Samudra Hindia, sehingga lebih ini Pak. Kemudian juga biasanya yang membedakan itu ini, kalau gempanya terjadi di kaitannya di daerah Punggungan Mayu, Pak, di utara, di sebelah timur Sulawesi Utara, kemudian di sebelah barat Halmahera. Nah ini umumnya kedalamannya itu sering berbeda antara BMKG sama GFZ maupun USGS. Dan salah satu cara kami untuk memverifikasi dengan melihat dampaknya, Pak. Kalau misalnya kan dampaknya itu signifikan, wah kemungkinan ini gempanya adalah lebih dangkal dibanding katakanlah dampaknya yang katakanlah kurang signifikan dan juga kekuatan atau magnitudenya. Dan beberapa kasus memang untuk kasus gempa yang ada di Punggungan Mayu tadi memang lebih akurat teman-teman yang dari USGS maupun dari GFZ Pak, karena dia mungkin memanfaatkan juga jaringan gempa bumi yang ada di wilayah sekitar Filipina maupun yang ada di Mariana. Demikian Pak. Ya,
Jelas, cukup jelas. Makasih Pak Parteo. Ya, ya, ya. Sama-sama ya. Salam sehat Pak Awang. Sama Pak, salam sehat. Silakan Rafli, langsung aja bertanya. Ya, izinkan perkenalkan, nama saya Rafli dari Departemen Desain Interior. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apakah bisa alat seismograf atau alat deteksi gempa disatukan dengan sistem keamanan di gedung atau public space? Jadi jika terjadi gempa, maka akan ada kayak alarm yang berbunyi pada gedung tersebut atau di public space itu, apa bisa? Apakah udah ada alatnya atau gimana? Terima kasih. Baik, waduh, pertanyaan menggelitik ini. Ini alatnya belum terkonek ya dengan gedung ya, tapi semestinya mungkin ini perlu didiskusikan lagi. Jadi gini Mas, jadi untuk peringatan gempa itu kan hingga saat ini belum membuahkan hasil yang bagus dari segi katakanlah alat pemantauan seismografi. Sebenarnya sih sebelum gelombang gempa, katakanlah gelombang gempa kan ada gelombang yang merambat di bawah tanah dan di permukaan. Nah, dan itu seismograf sebenarnya menangkap semua. Cuma kita nanti akan tahu ada jeda waktu antara gelombang gempa yang merambat di bawah permukaan dan di permukaan tanah. Cuma ini jeda waktunya ini sangat-sangat mepet, sangat sedikit lah untuk beberapa detik ya, istilahnya detik Pak ya. Iya, gelombang apalagi katakanlah kalau sumber gempanya terlalu dekat ya. Nah ini sebenarnya negara Jepang pernah mengembangkan sistem prekursor, yaitu tadi dengan memanfaatkan peramatan gelombang gempa itu dia masih di bawah tanah belum mencapai permukaan. Namun hingga saat ini belum berhasil. Jadi memang kalau yang Mas Rafli tanyakan tadi memang konsep itu udah terpikirkan oleh para seismologis, kemudian katakanlah oleh para geosains, namun belum dapat untuk diaplikasikan untuk itu. Karena itu tadi lah. Jadi mungkin sambil menunggu konsep itu bisa diaplikasikan, saya kira untuk gedung yaitu tadi dengan melihat nilai-nilai percepatan gempanya berapa, kemudian nilai frekuensi tanahnya berapa, yaitu data itu dipakai untuk mendesain suatu gedung, khususnya gedung-gedung yang katakanlah high rise building yang tingkat tinggi. Gitu Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Langsung aja untuk raise hand. Atau menulis di kolom chat juga boleh. Kalau nggak ada ya kuis, langsung kuis. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman untuk bertanya. Atau Mbak Fatin mau bertanya, boleh Mbak. Ya. Ini ada Mas Imam. Silakan Mas untuk bertanya. Atau Pak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Permisi Pak, izin bertanya. Saya Imam dari Teknik Geomatika dari kelas mitigasi bencana A. Izin bertanya Pak, kan tadi dijelaskan bahwa salah satu alat yang untuk pemantauan gempa itu ada GPS geodetik Pak. Nah itu kan kalau dari jurusan saya itu mungkin buat pengamatan pergeserannya itu kan perlu berhari-hari Pak. Nah itu apakah ada parameter-parameter yang bisa dijadikan sebagai mungkin apa namanya buat kemungkinan terjadinya adanya gempa gitu Pak dari data-data dari GPS geodetik tersebut Pak. Terima kasih Pak. Baik Mas Imam dari jurusan apa? Geoinformatika. Dari teknik geomatika Pak. Oh geomatika. Ya, jadi gini Mas, hingga saat ini pemantauan gempa dengan GPS geodetik itu memang terus berjalan, namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan khususnya untuk katakanlah mengestimasi atau meramalkan kejadian gempa bumi.
Karena gini, misalnya katakanlah kita mempunyai laju geser ya suatu sesar aktif. Dia katakanlah laju gesernya 75 mili per tahun. Gitu. Kemudian dia tiba-tiba ngedrop jadi lebih besar misalnya 150 mili per tahun. Nah, yang jadi masalah, apakah dengan perubahan laju, ya kalau arah vektornya umumnya sih tidak berubah begitu banyak ya. Apakah dengan perubahan laju ini akan terjadi gempa? Nah ini sampai sekarang tidak selalu demikian gitu. Jadi bisa aja perubahan yang cepat itu dia tidak dirilis secara tiba-tiba, tapi menjadi semacam ini, semacam dicicil gitu energi yang dirilis. Inilah yang disebut dengan istilahnya silent earthquake. Nah, seperti yang pernah ada di referensinya di salah satu referensi yang ada di Amerika ya, yang dipantau dengan GPS secara ini. Jadi sekali lagi, tapi paling tidak dengan peralatan pemantauan GPS geodetik tadi, kita bisa memperoleh input yang sangat berharga untuk melakukan updating peta kawasan rawan gempa bumi. Yaitu apa? Laju geser ataupun slip rate secara geodetik. Dan ini tentu saja hasilnya juga akan memutakhirkan dari peta kawasan rawan gempa bumi yang kita buat ataupun yang kita running. Ya, demikian, Mas Imam. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Mungkin ini Bali bisa langsung on mic aja. Atau saya bacakan itu. Jadi pertanyaan tuh, buoy yang dipasang di laut, apa kabarnya sekarang? Benar bisa prediksi gempa akan terjadi? Gimana Mbak Fatin? Yes, saya tadi sedang pasang ini headset. Pertanyaannya. Ya. Ya, Pak. Ini pertanyaannya, buoy yang dipasang. Buoy yang dipasang. BUOY mungkin ya? Buoy. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Sebenarnya buoy ini setahu saya itu untuk ini, memprediksi perubahan tekanan air laut. Jadi lebih ke tsunami-nya, bukan untuk gempanya. Dan selama ini kan waktu itu buoy dikelola sama BPPT ya. Yang ada di katakanlah waktu itu salah satu fokus pemasangannya adalah untuk peringatan tsunami di wilayah Selat Sunda ya. Namun setelah kemudian kan ada reorganisasi BPPT ini dilebur menjadi BRIN dan informasinya sekarang itu nampaknya kurang terpelihara gitu. Jadi kondisi yang sekarang saya kurang tahu karena waktu kita repot-repot koordinasi itu bisa dikatakan beberapa itu ada yang ini, yang mungkin terbengkalai ya karena itu tadi lah karena perubahan organisasi. Sebenarnya sayang sekali sih. Itu jawaban saya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Untuk mitigasi bencana yang memanfaatkan teknologi GNSS dengan menganalisis adanya prekursor anomali ionosfer akibat gempa bumi, apakah menurut Bapak cukup efisien dan adakah dampak susulan untuk area ruptur? Terima kasih. Silakan Pak, dijawab. Ya, jadi mungkin sama dengan metode yang lainnya, ini GNSS atau ionosfer, itu sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan untuk kaitannya dengan prekursor gempa bumi. Mungkin ada salah satu metode selain ini, GNSS ya, itu metode katakanlah dengan nilai magnet ya, suatu daerah, kemudian juga gas radon ya. Namun ini pun hasilnya belum seperti yang diharapkan, dalam artian masih banyak hipotesisnya. Jadi masih belum menunjukkan hasil yang dapat dianggap sebagai konsep. Kalau dampaknya terhadap area rupture ini belum ya, karena area rupture ini dia
Kalau kita bicara rupture, kita bicara tentang sebaran gempa susulan, kemudian zona patahan aktif. Itu dua hal yang paling berpengaruh. Kalau kita mau bicara tentang itu tadi, tentang fault surface rupture. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Apa ada tanggapan? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Raisin, langsung aja Surya. Ya, permisi sebelumnya Pak dan Mbak. Saya Surya Termalimaswara dari Teknik Geomatika dari kelas mitigasi bencana geologi A. Tadi disampaikan bahwa ada mitigasi ada dua jenis mitigasi struktural. Struktural ini yang terkait salah satunya membangun rumah anti gempa dan ada yang non struktural berupa salah satunya bentuknya sosialisasi. Nah, mungkin dari yang ini mungkin yang relatif lebih susah direalisasikan kan yang non struktural gitu Pak. Itu dari apa? Dari jenis berbagai macam masyarakat yang ada di Indonesia ini mungkin tantangannya untuk merealisasikan mitigasi secara non struktural ini apa nih Pak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya selama bertugas di Badan Geologi ya, yang kita lakukan memang lebih banyak kegiatan mitigasi yang sifatnya non struktural. Karena kalau yang sifatnya struktural membangun pembangunan fisik itu kan lebih banyak dilakukan oleh Kementerian PUPR, seperti membangun rumah tahan gempa bumi, membangun tempat jalur evakuasi, kemudian membangun logistik untuk menghadapi kemungkinan gempa bumi. Nah, kalau yang non struktural itu mau nggak mau kita harus melakukan sebenarnya bukan hanya sosialisasi, tapi setelah sosialisasi kemudian ada simulasi dan wajib latih. Nah, ini kesulitan kita biasanya kalau dengan masyarakat, kalau wilayah itu belum pernah terlanda kejadian gempa bumi, itu mereka agak-agak cuek biasanya, Mas. Namun wilayah yang pernah terjadi gempa bumi yang signifikan seperti di Palu, kemudian di Cianjur, di Garut, itu mereka aware atau mereka lebih peduli. Jadi sehingga apa? Sehingga akhirnya metode untuk audiens ini kita rubah. Jadi kita lebih banyak melakukan sosialisasi, kita training para guru-guru di training, ya, atau katakanlah relawan bencana, kemudian mereka agar menyebarluaskan kalau guru ke muridnya, kalau relawan bencana ke masyarakat. Kalau di masyarakat, pada daerah yang belum pernah mengalami kejadian gempa bumi, itu ya itu tadi mereka, wah saya sedang kerja Pak, saya nggak bisa ikut, katakan. Yaitu, wah saya sedang ternak teri katanya. Apa itu ternak teri? Antar anak dan istri ya. Nah ini, jadi kita lebih fokus sekarang ke ini, ke apa namanya, ke para guru maupun para relawan bencana. Ya mungkin juga kalau saya kurang tahu kalau di ITS ada program KKN ya. Apakah ini ada? Kalau ada mungkin bisa kita buat TOT ke para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, di mana KKN-nya itu katakanlah di wilayah Jawa Timur ini kan wilayah rawan gempa bumi kata-kata. Apalagi wilayah Jawa Timur bagian selatan ya, seperti Banyuwangi, Jember, kemudian Lumajang dan lain sebagainya, Pulau Madura. Nah ini mungkin bisa dibuat nanti. Program KKN-nya salah satunya adalah peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi kemungkinan perulangan bencana gempa bumi. Dan mungkin bisa juga tsunami untuk wilayah Jawa Timur Selatan. Demikian Mas Surya. Iya Pak, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kalau mau bertanya, langsung aja raise hand atau menulis di kolom chat. Silahkan.
Nah, kalau nggak ada, saya izin bertanya aja deh, Pak. Oh ya, boleh Mbak. Kak, untuk data seismometer sendiri itu bedanya PVMBG sama BMKG itu gimana? Apa datanya tuh kan informasi gempa biasanya yang utama kan dari BMKG, dari aplikasi BMKG dan informasi BMKG lainnya. Kalau untuk data PVMBG itu untuk apa? Baik Mbak, pertanyaan yang bagus Mbak. Jadi gini, sebenarnya tugas antara BMKG dan PVMBG dalam gempa bumi itu berbeda. Kalau BMKG itu tugasnya pertama melakukan pemantauan gempa bumi, ya, monitoring pemantauan dan memberi peringatan dini. Sehingga mereka dalam menjalankan tugas itu salah satu untuk monitoring memasang jaringan seismograf di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau PVMBG itu kita lebih banyak ke ini spatial planning. Jadi penyusunan peta kawasan rawan gempa bumi, peta sesar aktif, dan kita juga sebetulnya punya jaringan seismograf, tapi kita di gunung api. Dan ada beberapa lokasi yang kita pasang di jalur sesar aktif, seperti yang ada di Jogja di Sesar Opak maupun yang ada di Sesar Lembang. Itu kita punya juga. Namun data itu kita lebih untuk karakteristik sesar Opak dan ini untuk updating dan sesar Lembang. Jadi kita updating untuk memperoleh input dalam rangka kita pemutakhiran peta kawasan rawan gempa bumi. Jadi sebetulnya beda utama di situ. Sehingga kita mungkin melakukan analisis kejadian gempa bumi, kita sebenarnya ada web ya. Cuma web kita sedang diperbarui ini. Jadi setiap ada kejadian gempa bumi merusak, artinya yang berpotensi menimbulkan bencana, itu kita lakukan analisis geologi berdasarkan 3 stasiun tadi, USGS, GFZ, BMKG, di mana kita lebih ke parameter geologinya. Gitu Mbak. Kita juga punya portable seismograph yang ada di kita, tapi itu lebih untuk mendukung penyusunan peta rawan gempa bumi. Misalnya dengan melakukan pengukuran mikrotremor, kemudian nanti kan bisa kita analisis nilai frekuensi suatu daerah, kemudian juga katakanlah nilai VS30-nya berdasarkan pengukuran itu tadi. Itu untuk mendukung updating penyusunan peta KRB gempa bumi yang kita ini. Baik, Pak. Kalau kan outputnya berarti peta rawan ya, peta kerawanan. Nah, padahal seperti web BNPB gitu kan juga ada memuat tentang peta kerawanan juga. Nah, itu kevalidasian petanya itu yang emang valid itu yang mana gitu, Pak? Oke. Jadi kok bicara masalah kevalidan, itu kita bicara masalah wali data. Jadi yang ditunjuk pemerintah untuk wali data peta kawasan rawan bencana geologi, yaitu peta KRB gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami, zona gerakan tanah, gunung api, itu wali datanya adalah Badan Geologi, Mbak. Jadi istilahnya kita yang diberi wewenang untuk ini. Instansi lain apa nggak boleh? Boleh, silahkan aja. Tapi sebaiknya dilaporkan dan kita verifikasi untuk kita ini. Sebab gini, itu untuk menghindari di kemudian hari kalau ada permasalahan hukum. Sebab kalau terjadi permasalahan hukum, biasanya kan yang diminta sebagai katakanlah untuk menjustifikasi ini adalah wali datanya. Jadi instansi lain masih boleh mengerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau sebaiknya itu bisa divalidasi atau diverifikasi karena kita kan terutama untuk mendukung kegiatan mitigasi dan penata ruang. Itu tadi. Jadi salah satunya supaya tidak terjadi permasalahan hukum yang katakanlah bisa menyulitkan berbagai pihak di kemudian hari. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Di sini ada pertanyaan masuk lagi Pak di kolom chat. Jadi pertanyaan tuh dengan instansi mana saja BPBD itu dapat melakukan kerjasama untuk analisis pengurangan risiko bencana sehingga perencanaan untuk penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Oke, saya kira kalau untuk kaitannya dengan perencanaan
manajemen penanggulangan di daerah. Mungkin BPBD bisa melakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Katakanlah untuk potensi sumber dan sumber dan kawasan rawan bencana geologi itu bisa dengan Badan Geologi. Kemudian juga kalau kaitannya dengan katakanlah analisis resiko itu bisa dengan BNPB. Karena data dari Badan Geologi itu juga dipakai oleh BNPB dalam melakukan analisis resiko. Kan dalam analisis resiko itu paling tidak ada 3 dasar utama, 3 data utama. Data peta bahaya atau peta kawasan rawan bencana geologi, kemudian kerentanan dan kapasitas. Kemudian juga mungkin BPBD untuk jenis bencana yang lainnya seperti bencana kekeringan, kemudian juga katakanlah bencana banjir, itu mungkin bisa kerjasama dengan instansi yang terkait dengan penanggulangan kekeringan, kemudian perubahan iklim, dan lain sebagainya. Kalau dengan Badan Geologi, yang kaitannya dengan potensi bencana geologi, kemudian juga potensi-potensi lainnya yang berpotensi sumber daya yang bisa mengakibatkan katakanlah potensi bencana geologi. Seperti misalnya gini, jadi bencana di sini dalam artian mengandung pengertian gini, peristiwa atau rangkaian peristiwa ya yang akibat oleh manusia, alam atau gabungan keduanya yang menimbulkan ini gangguan kehidupan. Contohnya mungkin seperti bunyi suara yang ada di Pulau Madura. Ini kan sebenarnya termasuk bencana kan, karena udah mengganggu penghidupan. Kemudian katakanlah mungkin beberapa waktu yang lalu di Madiun ada serentetan kejadian gempa bumi dalam kurun waktu yang agak lama. Kalau nggak salah 2016, gempa Suam ini ternyata setelah kita analisis. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan fenomena kegeologian bisa dengan Badan Geologi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Silahkan, ayo, monggo. Silahkan, teman-teman. Ada lagi? Ini nanti Pak Supartoyo memberi kuis apa gimana, Pak? Boleh, saya memberi kuis pertama ke Mbak Fatin. Masih ingat nggak, Pak, jenis-jenis bahaya gempa bumi, Mbak? Jenis-jenis bahaya gempa bumi. Ada 3 tadi. Bahaya guncangan, bahaya sesar permukaan, bahaya ikutan. Ya, bahaya ikutan seperti retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, likuifaksi. Nah, ini perlu dipahami. Karena kalau kita bisa mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi tadi, ya kita akan bisa melaksanakan upaya mitigasi dengan lebih baik. Izin tanya lagi, Pak. Kalau terkait mitigasi sendiri ya, Pak, ya. Kalau dari Badan Geologi ini, geraknya tuh sendiri-sendiri, apa barengan, kerjasama gitu, apa gimana? Untuk outcome-nya, mitigasi. Kalau kita mitigasi itu pada dasarnya, mungkin pada saatnya
kita bisa melakukan sendiri, atau kalau pada event atau katakanlah momen tertentu, kita berkoordinasi dengan instansi yang lain. Contohnya gini, misalnya kita melakukan kegiatan penyelidikan kajian sendiri, seperti misalnya di suatu wilayah itu pernah kejadian gempa bumi pada masa lampau. Namun sumbernya kita belum tahu secara pasti, ya. Belum teridentifikasi sesar mana. Nah, itu kita lakukan kajian untuk menjawab itu tadi. Kira-kira sumbernya dari sesar aktif yang mana. Sama dengan di Cianjur. Di Cianjur ini sebenarnya kan masih agak misteri ini. Sesarnya yang mana? Apakah yang memang pilihannya tinggal dua mungkin. Yang arahnya relatif utara selatan atau barat timur. Dan kita harus bisa menjelaskannya posisi sesar itu secara tektonik. Nah, itu tadi. Kemudian mungkin kalau diperlukan misalnya adanya permintaan atau kerjasama dengan suatu daerah, misalnya untuk penyusunan peta kawasan rawan gempa bumi, atau misalnya untuk penyusunan detail analisis resiko. Nah, itu bisa untuk kita bersama-sama dengan instansi tersebut untuk melakukan suatu kegiatan kajian. Gitu Mbak Fatin. Data tentang untuk penyusunan kerawanan sendiri itu apa dari seismometer aja apa pakai metode lain juga? Bukan Mbak. Jadi gini, tadi di slide mungkin ada. Jadi untuk melakukan analisis bahaya guncangan gempa bumi, ada dua data utama yang kita perlukan. Data karakteristik sumber gempa bumi. Misalnya dari suatu sesar, ya. Itu kita harus kita petakan. Sebarannya seperti apa, kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian laju gesernya berapa. Nah, itu mau nggak mau kan harus dilakukan suatu kajian, penyelidikan, ataupun penelitian. Nah, setelah itu dapat, kemudian ada data lagi, data kondisi geologi permukaan. Yaitu tadi, kondisi geologi permukaan bisa dari, katakanlah, pengukuran mikrotremor, ya, dengan seismograf portable tadi, kemudian atau pengeboran geologi teknik, atau metode lainnya MISW misalnya, untuk mengidentifikasi itu tadi, kecepatan VS30 dan klasifikasi tanah. Kalau nggak salah dari ITS itu pernah ada yang melakukan itu waktu itu PKL atau tugas akhir ya, saya lupa namanya. Itu dulu mahasiswanya Pak Amin kalau nggak salah. Ya kebetulan yang sebagai pembimbingnya bukan saya sih. Tapi ada teman yang memang mendalami kaitannya dengan katakanlah site class ya, untuk mendukung penyusunan peta kawasan rawan gempa bumi. Itu ada pertanyaan masuk lagi, Pak, di kolom chat. Oh ya. Saya baca dulu ya Mbak ya, atau mau dibacakan? Oh ya, saya baca dulu. Izin bertanya Pak, dalam penentuan skala Environmental Seismic Intensity atau ESI, parameter yang digunakan untuk mendefinisikan skala tersebut apa aja nih Pak? Apakah terbatas pada environmental effect akibat gempa bumi? Karena saya sekilas membaca artikel yang menyebutkan bahwa ESI ini merupakan a unique diagnostic tool for the assessment of seismic intensity levels X2 12 in sparsely populated and uninhabited areas where earthquake bla 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 itu Pak. Oke. Jadi jadi sebentar. Jadi ESA ya, Environmental Seismic Intensity, ini kan sebenarnya dikembangkan salah satu pionirnya adalah Serpa, dia orang Italia. Jadi berkaca dari ini, dari beberapa kejadian gempa bumi bahwa itu sumbernya belum jelas. Karena sumbernya belum jelas, maka dilakukan pendekatan dengan efek ataupun katakanlah dampak ya, dampak yang sifatnya primer dan yang sekunder. Ya, memang pada dasarnya untuk melihat dampak yang sifatnya primer ya, seperti surface faulting, kemudian adanya uplift, ya, subsidence pada bidang atau zona sesarnya loh.
bukan pada tempat lain. Karena saya pernah diskusi sama tim dari IAIA yang berkaitan dengan identifikasi dengan menggunakan skala ESI ini. Itu kita pertama adalah dengan melihat dampak yang sifatnya primer. Ada dua kan, primer dan sekunder. Dan seperti yang kita ketahui, umumnya dampak primer ini itu akan terjadi pada gempa dengan skala intensitas yang besar. Sampai misalnya ada surface rupture, ada uplift and subsidence di zona sesar. Ini umumnya gempa-gempa dengan skala intensitas lebih dari 7, seperti 8, 9, bahkan 10. Kalau kurang dari itu, umumnya hanya efek sekunder. Makanya di sini tadi disebutkan, nah ini tadi, apa namanya, a unique diagnostic tool for the assessment of seismic intensity level 10 sampai 12. Ya ini umumnya yang katakanlah ada dampak primer yang akan terbentuk. Kalau yang skala intensitasnya, makanya untuk ESI ini umumnya adalah skala intensity yang diidentifikasi itu yang lebih dari 5. Paling tidak itu ada secondary effect ya, seperti mungkin adanya retakan tanah, kemudian adanya katakanlah likuifaksi dan lain-lain. Nah, adapun yang skala intensity kurang dari 4 atau kurang dari 5 itu umumnya katakanlah tidak begitu banyak berdampak lah. Ini sebenarnya salah satu dasar yang dipergunakan dalam mengidentifikasi dengan menggunakan skala ESI ini. Ini menurut saya perlu karena gini, kita punya banyak pengalaman di mana dalam sejarah tercatat, katakanlah seperti gempa bumi di Wonosobo tahun 1924, itu kan mengakibatkan di catatannya Pak Katili, itu mengakibatkan kurang lebih mungkin lebih dari 10.000 orang yang meninggal. Nah ini dia, sampai sekarang itu belum teridentifikasi sumber gempanya dari sesar aktif yang mana. Demikian juga mungkin kita punya gempa bumi di Panjalu, Jawa Barat ya, tahun 1976, kemudian di Bogor itu ada juga, bahkan mungkin di Kuningan itu yang sampai sekarang memang belum teridentifikasi dengan baik. Ya salah satu pendekatannya ya dengan metode ESI ini. Demikian Mbak Fatin dan penanya tadi Mas siapa ini? Oh, Mbak Rizka. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini saya kembalikan ke Pak Suparto ya, apakah ada closing statement atau apakah ada kuis dan lain-lain? Silahkan. Kalau kuisnya seperti apa? Saya tunjuk aja. Oke, kalau enggak mungkin closing statement dari saya. Jadi closing statement dari saya untuk adik-adik mahasiswa maupun untuk Bapak Ibu yang lainnya, apabila Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bermukim dan beraktivitas di kawasan rawan bencana gempa bumi, pertama, kenali sumber gempa buminya. Kemudian kenali lingkungannya. Lalu kenali jenis-jenis bahaya gempa buminya. Kenali tempat dan jalur evakuasi. Ikuti pelatihan yang ada, dan yang terakhir selalu mengikuti atau updating pengetahuan terkini kaitannya dengan mitigasi gempa bumi dan tsunami. Itu pesan saya, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Sebelum ditutup, ini saya mau menyerahkan oleh-oleh dulu berupa sertifikat. Ya. Jadi terima kasih Pak Supartoyo atas menjadi narasumber pada guest lecture hari ini. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta guest lecture hari ini. Dan sebelum ditutup, mari kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Jadi silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Sebentar aja. Silakan ditunggu.
Baik, sudah. Saya hitung dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, karena satu slide aja. Jadi udah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk peserta guest lecture. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di guest lecture selanjutnya. Terima kasih, boleh. Terima kasih Mbak Fatin. Terima kasih sekali Pak lagi, Pak. Amin, Pak Supartoyo, Pak atas Singgi, waktunya dan ilmunya ya, Pak sangat Awang. bermanfaat. Terima Mbak. kasih. Terima kasih Pak Partoyo. Pak Awang. Terima kasih. Mohon izin live. Ya, terima kasih Pak. Silahkan. Saya end meeting. 1, 2, 3.